Berita mengenai Adi Putra dan istrinya, Aida Yusof, tiba-tiba menjadi topik hangat yang mengguncang dunia hiburan Malaysia. Selama ini, ramai yang hanya melihat pasangan ini sebagai simbol kebahagiaan perkahwinan mereka di usia matang, dianggap sebagai sebuah kisah cinta yang tenang, dewasa, dan penuh dengan pengertian. Namun di sebalik senyuman manis di hadapan kamera, terdapat sebuah rahsia besar yang akhirnya meletup, membuatkan ramai terdiam. Adi Putra akhirnya memecahkan kesunyian dan mengakui bahwa selama ini istrinya, Aida Yusof, telah mengkhianatinya. Dan yang lebih memilukan, anak-anak yang dijaganya dengan penuh kasih sayang bukanlah darah dagingnya sendiri. Segalanya bermula dengan satu momen yang kelihatan biasa. Adi, seorang lelaki yang selalu percaya pada ikatan rumah tangga, mula merasa ada sesuatu yang janggal dalam tingkah laku istrinya. Senyuman Aida yang dulunya penuh ketulusan kini terlihat hambar. Matanya sering mengelak dari menatap lama ke arah Adi. Malam-malam sunyi mereka yang sepatutnya dipenuhi dengan perbualan mesra kini hanya tinggal keheningan. Adi tidak pernah menyangka bahwa keheningan itu sebenarnya menyimpan sebuah badai. Satu dokumen yang ditemuinya secara tidak sengaja telah merobek seluruh dunianya. Kertas ujian DNA yang terlipat rapi di dalam sebuah fail lama tertinggal di ruang kerja kecil mereka. Saat membacanya, jantung Adi seakan berhenti berdegup. Nama anak-anak yang selama ini dipeluknya setiap malam tercatat di situ, disertai keputusan yang tidak dapat diputarbalikkan. Mereka bukanlah keturunan biologinya. Dalam sekelip mata, dunia yang selama ini dibina di atas cinta dan kepercayaan runtuh, bagaikan kaca pecah. Namun, perkara yang lebih menyakitkan bukanlah semata-mata penemuan itu, tetapi hakikat bahwa Aida Yusof, wanita yang dipilihnya, yang dipercayainya, yang dinikahinya dengan penuh doa, sanggup menyembunyikan kebenaran sepanjang tempoh perkahwinan singkat mereka. Perkahwinan yang hanya bertahan setahun itu kini menjadi medan ujian paling getir dalam hidupnya. Adi Putra pecah kesunyian, kebenaran. Di sebalik perceraian dengan Aida Yusof. Itulah tajuk yang kini menghiasi setiap dada akbar, seolah-olah mengulang kembali luka yang baru sahaja terbelah. Bagi seorang lelaki seperti Adi, pengkhianatan itu bukan sekadar tentang cinta yang hancur. Ia adalah tentang harga diri, tentang kepercayaan yang diinjak-injak, tentang tanggung jawab seorang bapa yang kini dipersoalkan. Ramai yang bertanya, bagaimana mungkin seorang istri mampu membohongi suaminya selama itu? Bagaimana seorang lelaki yang begitu terkenal, dihormati, dan dikagumi seperti Adi Putra boleh terperangkap dalam sebuah penipuan yang begitu kejam? Adi Putra keputusan tinggalkan Aida Yusof? Pertanyaan itu kini berlegar-legar di benak para peminatnya. Tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana langkah seterusnya. Adi hanya memberi isyarat samar melalui kata-kata yang terhenti di tengah jalan. Melalui tatapan matanya yang penuh beban, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang masih belum diungkapkan. Yang pasti, luka itu bukan sesuatu yang mudah sembuh. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh tawa kini hanya mengingatkannya pada kebohongan yang menjerat. Setiap foto keluarga di dinding kini terasa seperti bayangan yang menertawakan dirinya. Dan anak-anak yang pernah dipeluknya dengan kasih sayang kini menimbulkan dilema yang tiada berkesudahan. Apakah dia mampu melepaskan mereka begitu sahaja? Atau tetap mempertahankan ikatan yang sudah terjalin meskipun darah tidak sama? Perkahwinan 1 tahun, Adi Putra rebah. Sebelum kebenaran ini, kata-kata itu kini menjadi nadi setiap perbincangan. Bukan sahaja kerana drama rumah tangga ini menyentuh seorang selebriti terkenal, tetapi kerana ia menyentuh sisi paling dalam seorang lelaki, sisi yang jarang sekali dipamerkan di khalayak. Di sebalik kegagahan seorang aktor, tersembunyi hati yang hancur, seorang suami yang dikhianati, seorang bapa yang dipaksa mempertanyakan kembali
makna sebuah keluarga. Setiap kali Adi tampil di hadapan umum, senyumnya tidak lagi sama. Peminat yang setia kini dapat membaca kesedihan yang disembunyikannya. Suaranya ketika berbicara, meskipun tegas, tetap bergetar seolah-olah ada beban yang tak terangkat. Mungkin inilah titik paling gelap dalam perjalanan hidupnya. Titik di mana cinta, pengkhianatan, dan kebenaran bertembung dalam satu ledakan yang tidak ada jalan pulang. Dan di balik segala persoalan yang belum terjawab, satu hal masih menghantui. Apa yang sebenarnya membuat Aida Yusof sanggup melakukan semua ini? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, yang menunggu untuk dibongkar? Atau adakah masih ada rahasia lain yang belum terungkap, menunggu masa yang tepat untuk menghancurkan sekali lagi sisa-sisa harapan yang masih tertinggal? Bayangkan sebuah malam yang sunyi di rumah Adi Putra. Lampu di ruang tamu masih menyala, namun hanya dia seorang yang duduk di sofa, merenung kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Tangan kirinya memegang secawan kopi yang sudah dingin, sementara tangan kanannya sesekali mengusap wajah, seolah-olah coba menghapuskan jejak keletihan dan kekecewaan yang tak kunjung padam. Bau kopi basi bercampur dengan keheningan malam, menghadirkan suasana yang berat. Suasana di mana setiap bunyi jam dinding terasa seperti dentuman yang memecah jantungnya. Di sudut meja kecil, terletak mainan kanak-kanak yang berselerak. Kereta mainan berwarna biru, anak patung kecil dengan rambut kusut, dan sehelai kertas lukisan yang masih tercoret dengan krayon merah. Adi menatapnya lama, dan dalam sekejap mata, kenangan pun datang menghujani. Dia masih teringat bagaimana anak-anak itu berlari ke arahnya, menjerit dengan penuh gembira, "Papa, Papa, lihat lukisan saya!" Atau bagaimana mereka tersenyum ketika dia pulang lewat malam, berlari memeluk kakinya seolah-olah tiada apa yang lebih membahagiakan dalam hidup mereka selain kehadirannya. Namun kini, setiap kenangan itu berubah menjadi luka yang menusuk. Setiap suara kecil yang terngiang di kepalanya terasa seperti ejekan halus. Dia merasakan dirinya tertipu, dipermainkan, dipaksa menjalani sebuah peranan yang tidak pernah dia bayangkan. Seorang bapa tanpa darah daging, seorang suami tanpa kepercayaan. Adi mengingat kembali saat-saat dia mula menyadari perubahan Aida. Bukan pada hal-hal besar, tetapi pada butiran kecil yang mungkin orang lain tidak akan perasan. Cara Aida selalu memeriksa teleponnya diam-diam, atau bagaimana dia semakin jarang menyentuh tangannya ketika mereka berjalan bersama. Bahkan aroma minyak wangi yang asing melekat pada bajunya suatu hari, membuatkan hati Adi berdebar dengan rasa curiga yang coba ditolaknya. Dia tidak mahu menuduh tanpa bukti, karena cinta yang ada masih menutup matanya, tetapi cinta itu akhirnya membawa dia ke ambang kehancuran. Malam itu, ketika dia menemukan dokumen DNA di ruang kerja, dunia seakan terhenti. Bunyi hujan di luar jendela tidak mampu menutupi suara hatinya yang retak. Matanya berkaca, tangannya menggigil ketika membaca keputusan itu. Dalam pikirannya, wajah anak-anak yang selalu tidur di pangkuannya melintas satu persatu. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang istri yang dia percayai sepenuh jiwa mampu menyembunyikan rahasia sebesar itu? Hari-hari selepas itu, Adi menjadi manusia lain. Dia masih tersenyum di hadapan orang ramai, tetapi senyum itu kosong, tidak berjiwa. Dalam diam, dia mengasingkan diri, berjalan di sepanjang koridor rumah tanpa tujuan, membuka pintu bilik anak-anak hanya untuk melihat mereka tidur dengan tenang. Ada saat di mana dia duduk di hujung katil, mengusap rambut mereka perlahan, air matanya jatuh ke bantal tanpa mereka sadar. Dia masih mencintai mereka, meskipun darah tidak sama. Tetapi cinta itu kini bercampur dengan rasa sakit yang tidak mampu dia jelaskan kepada sesiapa. Peminat hanya melihat luaran, Adi Putra yang kaca, karismatik, penuh wibawa. Tetapi mereka tidak melihat lelaki
yang setiap malam bergelut dengan dirinya sendiri, menyoal Tuhan mengapa dugaan ini diturunkan kepadanya. Tidak ada skrip, tidak ada kamera, hanya seorang manusia yang terperangkap dalam dilema paling getir. Apakah dia harus terus memelihara keluarga ini meskipun semuanya dibina atas dusta, atau meninggalkan semuanya untuk mencari semula harga dirinya yang hilang? Di meja makannya, seringkali hanya tinggal satu pinggan kosong. Dia tidak lagi makan bersama keluarga, hanya duduk menatap kerusi-kerusi lain yang kini terasa asing. Gelas kaca yang dulunya berisi air lemon kegemaran Aida, kini hanya terbiar tanpa disentuh. Suasana rumah yang dulunya riuh dengan gelak tawa, kini berubah menjadi kubur yang sunyi. Dan di tengah semua itu, Aida Yusof masih bergerak seolah-olah tiada apa-apa. Senyumannya tetap terhias di wajah, bicaranya tetap manis, namun di mata Adi, semuanya palsu. Ada malam di mana dia ingin bertanya terus, ingin menjerit, ingin menggoncang istrinya supaya berkata jujur. Namun setiap kali mulutnya terbuka, kata-kata itu kembali tenggelam dalam lautan air mata yang tidak pernah berhenti. Kehidupan Adi kini bagaikan sebuah film yang tidak ada penghujung. Setiap adegan penuh misteri, setiap detik dipenuhi dengan tanda tanya. Adi Putra pecah kesunyian, kebenaran, di sebalik perceraian. Dengan Aida Yusof, kini bukan sekadar tajuk berita, tetapi gema yang terus menghantui setiap langkahnya. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa meskipun kebenaran telah terbongkar, ada sesuatu yang masih belum terungkap sepenuhnya. Apakah ini benar-benar penghujung cerita atau hanya permulaan kepada sesuatu yang lebih kelam? Apakah masih ada rahasia yang disembunyikan Aida Yusof? Rahasia yang berpotensi menghancurkan apa yang masih tertinggal dari hati seorang lelaki bernama Adi Putra? Ada sesuatu yang membuatkan kisah Adi Putra ini tidak pernah terasa selesai. Setiap kali orang ramai berfikir semuanya telah terbongkar, muncul pula satu bayangan baharu yang menambahkan misteri. Malam-malamnya kini tidak lagi sekadar diwarnai kesedihan, tetapi juga dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Adi sering terduduk di kerusi ruang kerjanya, merenung file-file lama, gambar-gambar lama, message-message di telepon yang entah kenapa kini tampak penuh dengan isyarat halus. Ada sebuah message singkat yang dia jumpa kembali, dihantar ke telepon Aida beberapa bulan sebelum perkahwinan mereka. Hanya 3 kata yang sederhana. Segalanya sudah selesai. 3 kata itu, pada ketika itu, tidak pernah mengusik pikirannya. Namun kini, setelah kebenaran tentang anak-anak itu terbongkar, message itu menghantui malamnya. Siapakah pengirimnya? Apa maksud selesai yang disembunyikan di balik kata-kata itu? Di dalam rumah terdapat juga sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di laci bilik Aida. Kotak itu terkunci dan Adi tidak pernah berani membukanya. Namun sejak pengkhianatan itu terbongkar, kotak tersebut bagaikan memanggilnya setiap kali dia melintasi bilik. Apakah di dalamnya tersimpan bukti lain, rahasia lain, yang lebih gelap dari yang dia bayangkan? Dia tidak tahu, tetapi ketakutan bercampur rasa, ingin tahu, membuatkan dia tidak dapat tidur nyenyak. Ramai di luar sana percaya bahwa cerita Adi dan Aida hanyalah kisah rumah tangga yang gagal, sebuah pengkhianatan biasa dalam dunia selebriti. Tetapi bagi mereka yang benar-benar dekat, ada nuansa lain yang lebih pelik. Beberapa rakan Adi sendiri mengaku pernah melihat Aida bersama seseorang di malam hari, namun tidak seorang pun berani menyebut namanya. Ada juga kabar angin tentang seorang bayangan yang sering muncul dalam kehidupan Aida, seseorang yang seperti mengatur langkah-langkahnya dari jauh. Dan itulah yang membuat segalanya semakin rumit. Pengkhianatan Aida mungkin bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi sebahagian dari sesuatu yang lebih besar. Adi mula merasakan dirinya seperti terjerat dalam permainan yang dia sendiri tidak tahu siapa dalangnya. Pada suatu malam, ketika dia pulang lewat selepas penggambaran, dia mendapati sekeping surat
tanpa nama diselitkan di pintu rumahnya. Kertas putih, tulisan tangan rapi, hanya berbunyi, "Kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Jangan percaya pada apa yang kamu lihat." Surat itu membuatnya menggigil. Siapa yang menghantarnya? Apakah ada seseorang yang coba melindunginya? Atau justru seseorang yang sedang mempermainkannya? Setiap langkah kecil kini penuh dengan bayang-bayang. Bunyi telepon berdering di waktu lewat malam, suara samar di hujung talian yang hanya bernafas tanpa berkata-kata, kereta yang seperti mengekori dari jauh saat dia keluar sendirian. Semuanya menambahkan rasa resah. Adi mula merasa bahawa kisah ini lebih daripada sekadar pengkhianatan rumah tangga. Namun, dalam semua misteri itu, ada detik-detik kecil yang lebih menusuk jiwa. Misalnya, ketika anak-anak itu berlari ke arahnya dengan wajah polos, memanggilnya Papa. Dalam hatinya, pertanyaan besar terus berulang. Jika mereka bukan darah dagingku, maka siapakah lelaki yang sebenarnya berdiri di balik kehidupan mereka? Dan lebih penting, apakah lelaki itu masih berada di sekitar mereka, mengawasi dari jauh, menunggu saat untuk muncul? Adi Putra keputusan, tinggalkan Aida Yusof? Soalan itu kini bukan sahaja bergema di media, tetapi juga di hatinya sendiri. Dia mahu meninggalkan, tetapi diikat oleh rasa sayang pada anak-anak, juga oleh misteri yang masih belum terjawab. Bagaimana mungkin dia pergi ketika teka-teki ini masih berserakan tanpa penyelesaian? Orang ramai menyangka cerita ini akan segera sampai ke penghujungnya. Tetapi setiap kali Adi cuba menutup bab ini, sesuatu yang ganjil muncul, memaksanya untuk membuka helaian baru. Perkahwinan yang hanya berlangsung setahun itu kini berubah menjadi labirin yang penuh rahasia, dengan dinding-dinding yang menutup jalan keluar. Dan yang paling membingungkan, Aida sendiri tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Dia hanya tersenyum, berkata samar, atau berpaling dengan mata yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar skandal rumah tangga. Kadangkala, dalam pandangan singkatnya, Adi merasakan seolah-olah Aida bukan sekadar seorang istri yang khianat, tetapi seorang wanita yang menyembunyikan beban rahsia yang jauh melampaui apa yang mampu dia tanggung. Maka cerita ini terus berlanjut tanpa titik noktah. Sebuah rahsia yang seakan tidak mahu dibuka sepenuhnya, sebuah luka yang tidak mau sembuh, sebuah bayangan yang terus mengintai dari kegelapan. Adi kini berdiri di persimpangan, antara meninggalkan segalanya untuk mendapatkan ketenangan atau terus menggali. Meskipun dia tahu setiap jawaban yang ditemui hanya akan membuka luka yang lebih dalam. Dan di balik semua persoalan itu, satu hal masih menghantui malam-malamnya. Apakah benar dia sudah mengetahui seluruh kebenaran, atau sebenarnya baru sekadar permukaan? Setiap hari yang dilalui Adi Putra, selepas pengakuannya terasa seperti sebuah perjalanan yang tidak berkesudahan. Dia berjalan di antara kenangan dan kenyataan, di antara cinta yang pernah tulus dan pengkhianatan yang merobek jiwa. Rumahnya kini bagaikan sebuah teater yang sunyi. Dinding-dindingnya menyimpan gema suara lalu, sementara lantainya menjadi saksi bisu kepada setiap langkah yang berat. Ada saat di mana dia berdiri lama di hadapan pintu bilik anak-anak, hanya mendengar bunyi nafas mereka yang tenang ketika tidur. Setiap kali, hatinya bergetar dengan dilema yang tidak pernah hilang. Haruskah dia terus memeluk mereka sebagai darah daging sendiri meskipun kebenarannya telah terungkap? Atau melepaskan ikatan yang dibina atas penipuan? Pertanyaan itu berulang setiap malam, tanpa jawaban, seolah-olah masa sendiri menolak untuk memberi kepastian. Aida Yusof pula terus bergerak dalam diam. Wajahnya tetap tenang, seolah-olah badai yang melanda tidak pernah wujud. Kadangkala Adi menangkap pandangannya yang kosong. Pandangan yang bukan sekadar rasa bersalah, tetapi lebih kepada sebuah rahsia yang terlalu berat untuk dibongkar.
Mungkin di sebalik keheningan itu ada cerita lain yang tidak pernah dia ceritakan, atau mungkin hanya sebuah permainan licik yang tidak pernah selesai. Kabar angin semakin liar. Ada yang mendakwa melihat Aida bersama seorang lelaki misteri di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ada pula yang berkata bahwa seluruh kisah ini hanyalah puncak dari sesuatu yang lebih dalam. Satu jaringan rahasia yang melibatkan lebih daripada sekadar cinta terlarang. Namun, semuanya kabur, semuanya sekadar bayangan. Adi sendiri tidak tahu harus mempercayai yang mana, kerana setiap kali dia cuba mencari kebenaran, muncul lagi serpihan teka-teki baru yang semakin menjerat. Surat tanpa nama yang pernah diterimanya kini menjadi satu-satunya petunjuk yang masih membakar pikirannya. Kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Jangan percaya pada apa yang kamu lihat. Kata-kata itu terus menghantui, membuatnya tertanya-tanya apakah sebenarnya ada seseorang di luar sana yang tahu lebih banyak daripada dirinya, seseorang yang sengaja membiarkan rahasia ini terbuka sedikit demi sedikit. Dalam kesunyian malam, Adi sering terduduk di ruang tamu, ditemani jam dinding yang berdetik perlahan, kopi hitam di cawan dingin, kertas DNA yang sudah lusuh di genggaman, dan sebuah hati yang masih mencari kepastian. Dia coba mengingat kembali detik-detik awal perkawinan, senyuman Aida, janji-janji yang mereka ucapkan di hadapan saksi. Semuanya tampak benar ketika itu, tetapi kini setiap janji terasa seperti bayangan yang dipahat untuk menutup kebenaran. Dan kemudian selalu ada bayangan lelaki lain yang tidak pernah dia kenali. Siapakah dia? Adakah dia masih ada, mengintai dari jauh? Ataukah dia sebahagian daripada masa lalu Aida yang tidak pernah selesai? Pertanyaan itu menghantui Adi seperti mimpi buruk yang berulang. Adiputra pecah kesunyian, kebenaran di sebalik perceraian dengan Aida Yusof. Tajuk itu terus menjadi topik yang membakar media. Tetapi bagi Adi, ia lebih daripada sekadar sensasi. Ia adalah hidupnya sendiri, yang kini menjadi misteri yang tidak mampu dijawab oleh sesiapapun, bahkan dirinya. Setiap kali dia berpikir untuk meninggalkan segalanya, untuk menutup pintu dan melangkah pergi, sesuatu menahannya. Ikatan dengan anak-anak, rasa ingin tahu terhadap rahasia yang masih tertutup, dan cinta yang meskipun telah dikhianati, masih berdenyut samar di dasar hatinya. Dia berdiri di persimpangan yang tidak mempunyai jalan keluar, di antara masa lalu yang menghantui dan masa depan yang tidak pasti. Maka cerita ini berputar dalam lingkaran yang tidak pernah selesai. Malam demi malam, teka-teki itu semakin dalam, rahasia semakin pekat, dan bayangan semakin dekat. Apakah Adi akan memilih untuk membuka semua lapisan kebenaran, meskipun ia mungkin menghancurkannya sepenuhnya? Atau dia akan memilih untuk berpaling, membiarkan misteri itu terkubur selamanya, demi menjaga sisa-sisa ketenangan yang masih ada? Tidak ada siapa yang tahu, dan mungkin tidak ada jawaban yang pernah benar-benar wujud. Yang tinggal hanyalah sebuah kisah yang tergantung di udara, menggantungkan pembaca di antara kenyataan dan bayangan, di antara kebenaran dan ilusi. Kerana akhirnya, kehidupan Adiputra bukanlah sebuah skrip dengan penutup yang rapi. Ia adalah sebuah teka-teki yang terus hidup, menunggu untuk ditafsirkan oleh sesiapa yang berani menatap lebih dalam. Dan malam itu, ketika jam berdetik menuju subuh, Adi masih duduk di sofa, menatap gelap yang pekat, seolah-olah menunggu sesuatu atau seseorang untuk akhirnya muncul dari bayangan. Namun bayangan itu tetap bisu, tetap jauh, tetap meninggalkan semua orang dengan satu rasa yang sama, ketidakpastian yang membara.